Selamat bergabung di meeting kita siang ini untuk dan setiap orang itu berbeda ya. Berbeda kepribadiannya, berbeda kepentingannya dan lain sebagainya. Kejawaban apa itu konflik sosial? Kita lihat dulu kompetensi yang akan kita pelajari hari ini. Dulu ya, Mbak ya. Belum lama sih ya. Konflik sosial merupakan proses sosial ketika orang perorangan atau kelompok manusia berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lain atau menentang pihak lawan yang kadang disertai dengan ancaman atau kekerasan. Jadi konflik itu merupakan perselisihan. Jadi ketika kita berselisih, ketika kita bertentangan dengan orang lain secara individu maupun kelompok, itulah yang disebut dengan konflik sosial. Oke. Ciri-cirinya apa? Nah, ini ciri-cirinya. Minimal ada dua belah pihak yang terlibat di dalam konflik sosial itu. Kemudian ada latar belakang. Biasanya konflik ini muncul karena dilatar belakangi oleh perbedaan. Kemudian ini juga muncul, konflik itu muncul karena sebenarnya ingin mencapai satu tujuan, tapi karena bertentangan atau berbenturan, akhirnya karena berbeda tadi, muncullah konflik sosial. Dan konflik ini bertentangan ya, bertentangan dengan integrasi, atau lebih banyak bisa menimbulkan perpecahan atau disintegrasi daripada menimbulkan integrasi atau persatuan. Oke. Ada beberapa jenis konflik. Ya, di sini kita akan mempelajari dua saja. Ya, dua jenis konflik. Yang pertama berdasarkan dampaknya. Nah, ini ada konflik destruktif dan ada konflik konstruktif. Nah, ini pakai bahasa Inggris, jadi akan jauh lebih mudah kita mengartikan kalau dilihat dari arti kedua kata tersebut. Destruktif itu artinya bersifat merusak, sedangkan konstruktif itu artinya bersifat membangun. Jadi konflik destruktif adalah konflik yang bisa menimbulkan kerusakan, sedangkan konflik konstruktif itu konflik yang membangun
Artinya konflik yang bisa membawa masyarakat ke arah yang lebih baik. Seperti itu gambarannya. Penjelasan mudahnya ya. Gitu. Satu lagi, berdasarkan cakupannya, ada konflik horizontal dan ada konflik vertikal. Aldi, bisa Ya, Bu. mendengar suara anak? Bisa, Bu. Di horizontal itu garisnya posisinya tidur ataukah posisinya berdiri? Ayo dijawab, salah enggak apa-apa, Nak. Udah memang Tidur, Bu, kayaknya. kebalik-balik, enggak apa-apa. Apa, Di? Tidur, Bu. Tidur. Oke, sip. Alhamdulillah. Betul. Jadi, ini ada konflik horizontal sama konflik vertikal. Betul ya, konflik horizontal. Horizontal itu kalau diibaratkan garis, ya, itu posisinya tidur begitu ya, posisinya tidur. Kemudian kalau garis tersebut itu masyarakat, maka garis itu kemudian dibagi-bagi. Misalnya dibagi dua. Ya, misalnya garis yang posisinya tidur tadi dibagi dua. Garis sama dengan masyarakat, posisinya tidur, kemudian dibagi dua. Berarti ada berapa kelompok? Masih Aldi yuk. Ada berapa kelompok, Nak? Aldi. Aldi. Ya, Bu. Tadi ibaratnya garis tadi itu kan masyarakat, ya toh. Nah, kemudian masyarakat garis horizontal, garis posisi tidur tadi itu adalah masyarakat, sama dengan masyarakat. Kemudian dibagi dua garisnya, masyarakatnya. Jadi ada berapa kelompok, Nak? Dua, pintar. Kira-kira contohnya apa nih? Gantian yang lain deh. Cindy. Berarti kalau posisinya tidur, ya posisinya tidur kemudian dibagi dua. Berarti ada perbedaan status apa enggak? Ada perbedaan status atau perbedaan kelas apa enggak? Tidak ada, sekarang, Bu. Cindy, betul enggak ada. Berarti, betul ya, tidak ada perbedaan status. Berarti dua kelompok yang ada di dalam masyarakat tadi punya status yang sama, punya posisi yang sama, punya kedudukan yang sama. Contohnya apa ini ya? Contohnya Aura, bisa mendengar suara Bu Krisna, Nak? Bisa, Bu. Bisa. Contohnya apa ini? Ini materi kelas 11 semester 1. Dua kelompok, dua macam kelompok di dalam masyarakat punya status atau kedudukan yang sama. Contohnya apa, Nak? Masih ingat enggak materi kelas 11 semester 1? Yang lain? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, Aura lupa. Siapa yang bisa bantu Aura? Andita mungkin. Andita, bisa mendengar suara Bu Krisna? Bisa, Bu. Bisa. Bisa bantu pertanyaan yang Bu Krisna lontarkan ke Aura enggak? Contohnya apa ini dua kelompok di dalam masyarakat yang punya
kedudukan atau posisi yang sama. Lima, empat, tiga, dua, satu. Oke, coba yang lain. Doni mendengar suara Bu Kisna? Tugas kalian sendiri. Nah, kita langsung ke contohnya ya. Oke, tidak apa-apa. Bisa mendengar suaranya, Nak? Tidak bisa, Bu. Nah. Loh, ini sudah langsung selesai nih. Sebentar. Sebentar ya. Ya. Atau belum di 5 soal berikut. Nah, ini nomor 1. Perhatikan ciri-ciri berikut. Ada konflik yang terjadi menimbulkan dampak positif, perbedaan cara pandang bukan alasan menghasilkan keputusan bersama atau konsensus. Kemudian pihak-pihak yang terlibat konflik berupaya win-win solution atau solusi yang menguntungkan bersama. Yo, contoh ciri-ciri tadi menunjukkan bentuk konflik apa ini? Konstruktif. Konstruktif. Cindy nih kayaknya suaranya Cindy ya. Nah, kita lihat. Oh, Nurul ya? Oh, Bu tadi, Bu.
Betul ya, jawabannya konstruktif. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Plus. Bentuk kekerasan dapat dibedakan menjadi dua. Ada kekerasan individual dan kekerasan kolektif. Kekerasan individual, pernyataannya yang mana ini? Bu Linda menjadi korban itu, Bu. Bu Linda menjadi korban, siapa ini barusan? Barusan siapa yang jawab? Andita, Bu. Tentang, oke. Nanti Bu Krisna, kamu bisa nagih Bu Krisna full point ya. Kalau jawabannya betul, ya kita lihat nih. Set. Kita lihat ya. Oke. Dapat bonus full point dari Bu Krisna. Nanti kalau Bu Krisna lupa, ditagih ya. Next. Ini perhatikan contoh konflik berikut. Ada pedagang kios Pasar Waringin terlibat perselisihan dengan pedagang kaki lima. Terjadi bentrok antara supporter bola dengan dari tim Jago dan tim Harimau. Aksi demonstrasi buruh, bla bla bla. Kalian bisa baca di situ. Kemudian Pak Udin menentang kebijakan manajer. Ada Rina dan Rino berselisih di rapat. Yang merupakan konflik horizontal. 1, 2, 5. 1, 2, dan 5, Bu. Apa nih? Meta jawabannya apa tadi, Nak? 1, 2, dan 5, Bu. 1, 2, dan 5. Dit, Bu Andita kayaknya juga jawabannya sama. Kita lihat. Benar apa enggak nih? Oke. Applause buat kalian berdua. Andita dapat 2 ya. Betul ya? Alhamdulillah. Oh. 20 poin. Ditagih lumayan loh. Ya. Next, perbedaan pendapat dan kesalahpahaman wajar terjadi dalam musyawarah. Akan tetapi, perbedaan tersebut diharapkan tidak menghambat terwujudnya mufakat atau penyelesaian bersama. Terjadinya perbedaan pendapat dalam musyawarah tersebut dapat dikategorikan dalam konflik konstruktif karena memberikan dampak positif berupa pemecahan masalah. Cindy sama Cindy kita lihat. Cindy apa tadi jawabannya, Nak? B, Bu. Yang B. Anda? Yang D, Bu, memberikan dampak positif. Memberikan yang dampak B. positif. Yang B memberikan. Oke, sama berarti kita lihat ding. Oke, jawabannya betul lagi. Aplaus buat kalian. Sambil membayangkan banyak suara tepuk tangan ya. Berarti Andita 3 nih ya. Rapopo. Dit dapat 3, nanti bisa berbagi dengan teman-temannya ya Dit. Tapi kalau enggak mau berbagi ya enggak apa-apa ding. Itu sudah jadi hakmu. Yo, ini soal yang berapa nih? Ada perhatikan wacana ini. Sistem zonasi penerimaan peserta PPDB dinilai merugikan warga. Puluhan wali murid daerah A melakukan aksi protes ke gedung DPR awal Juli 2020. Warga kecewa karena pemberlakuan sistem zonasi dianggap tidak adil. Banyak warga A yang berdomisili lebih dekat dengan SMPN 58 tidak diterima lewat jalur zonasi. Sebaiknya yang berdomisili jauh malah diterima. Berarti konflik yang terjadi dilatar belakangi oleh cowok ini barusan tadi baru cewek semua ini. Aldi, Doni, Dava, Irfan, belum ada suaranya dari tadi. Waduh, time out. Kita review ya. 1 betul jawabannya, 2 betul, 3 betul, 4 betul, 5 zong. Jawabannya harusnya yang B. Oke, berarti tadi yang dapat 3 Andita, yang 1 Cindy sama Meta, terus Nurul juga, kemudian modul siapa tadi? Nurul ya. Oke, Bu Krisna diingetin ya, Nak.
Ah, Alhamdulillah nilainya 80 dari 5 pertanyaan. Yuk, siapa yang mau kasih kritik dan saran? Doni, Udah bagus, Bu. sudah bagus. Membantu proses kita belajar ya, Nak ya? Gitu ya, Iya, Cynthia? Bu. Membantu, Bu. Simpel, Bu. Mungkin simpel tapi jelas ya. Ada yang mau menambahkan? Irfan. Ya, Bu. Gimana, Van? Dari tadi diem Udah aja. baik, Bu. Udah baik. Bagus Sudah bagus banget, ya. Bu. Besok kalau Lancar. ke UNES kira-kira bisa ya bikin seperti ini ya, Naya. Sulit, Bu. Belajar dulu dong. Ini Mbak Febri, Mbak Dina juga belajar dulu itu Aldidak. Oke, terima kasih. Ternyata saran dan kritiknya positif semua, artinya aplikasi ini sudah sangat bisa membantu kita belajar di mata pelajaran sosiologi. Saya Febriana Widyastuti bersama teman-teman mewakili teman-teman ini mengucapkan banyak-banyak terima kasih, terima kasih intinya atas bantuannya, atas waktunya, atas kesempatan yang diberikannya, terutama untuk Bu Krisna, sosiologi yang berkenan membantu kami dalam proses pembuatan tugas UAS.